Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Destan Veniasti Hendriati dengan NIM 111240006 dari kelas A Hukum Internasional. Jadi di sini saya akan merangkum apa yang telah saya pelajari pada pertemuan kedua di Hukum Internasional. Jadi pada pertemuan 2 kemarin saya pertama-tama mempelajari istilah dari hukum internasional di beberapa negara. Yang pertama ada di negara Inggris yaitu International Law. Yang kedua ada dari negara Perancis yaitu Droit International. Dan yang ketiga adalah Belanda. Istilah Belanda ini menyebutkan Volkenrecht. Lalu selanjutnya hukum internasional juga mempunyai istilah-istilah lain. Yang pertama ada hukum internasional jelas atau public international law. Yang kedua ada law of nations. Yang ketiga ada interstate law. Yang keempat ada hukum transnasional. Yang kelima ada hukum perdata internasional. Jadi di sini banyak pakar yang setuju dengan penyebutan hukum internasional publik karena hukum internasional ini lebih sering atau berkaitan umumnya membicarakan masalah publik. Selanjutnya ada contoh cabang ilmu hukum internasional. Yang pertama ada Law of the Sea. Law of the Sea ini UNCLOS dan diatur dalam KHL atau Konvensi Hukum Laut. Lalu peraturan ini dibuat untuk publik atau permasalahan internasional. Cabang ilmu hukum selanjutnya adalah Hukum HAM Internasional. Hukum HAM Internasional ini mengatur tentang kepentingan publik atau masyarakat internasional seperti anak-anak, wanita, atau perempuan, pekerja imigran, orang yang terdiskriminasi, disabilitas, juga mengatur hak sosial dan budaya. Selanjutnya ada hukum humaniter atau hukum perang. Jadi hukum ini berbicara tentang bagaimana tata cara perang dan bagaimana soal korban atau jenewa. Terus selanjutnya ada hukum diplomasi internasional dan yang terakhir adalah hukum organisasi internasional. Selanjutnya saya akan membahas satu istilah hukum internasional yang kurang disetujui para pakar yaitu hukum transnasional. Jadi hukum transnasional sendiri adalah hubungan yang mengatur tentang persoalan lintas batas negara mencakup private dan publik. Sedangkan hukum internasional adalah hukum publik di mana jika mencakup publik dan private maka sulit ditarik benang merahnya. Di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama adalah negara menyewa pesawat untuk kepentingan publik dari perusahaan asing. Kepentingan publik di sini bersifat publik, sedangkan penyewaan pesawat ini dari perusahaan asing adalah bersifat perdata. Selanjutnya, sebuah perwakilan asing menyewa rumah penduduk setempat untuk kantor kediaman kedutaan. Nah, rumah penduduk setempat ini bersifat perdata atau private. Selanjutnya, kediaman kedutaan ini bersifat publik. Maka dari itu, hukum transnasional ini kurang disetujui pembagiannya karena sulit ditarik benang merahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.